Timnas Day teman-teman, tepatnya tanggal 20 Maret ini kita akan datang ke Australia untuk tandang ke Australia, untuk menantang Australia. Dan beberapa pemain juga sudah terbang ke Australia teman-teman, bersama dengan staf kepelatihan Timnas Indonesia. Halo. Ferrari, Ricky Skirido, Hoki Caraka. Oh, rupanya Jusa sudah terbang duluan ke Australia, disambut oleh Garuda Australia. Supporter kita di Australia sudah menyambut. Tom Haye berangkat menuju Australia. Underestimate them in a way? I don't know. We certainly haven't underestimated them. Pelatih Australia. They obviously have a new coach and new coaching staff. So there may be some differences to what they've done previously, but we'll prepare. Pelatih Australia nggak mau meremehkan kita teman-teman ya, nggak berani meremehkan timnas kita. Australia getar getir, Australia getar getir. Popovic getar getir, Popovic getar getir. FFP getar getir, FFP getar getir. Breaking news, guys. Staf sudah Ada sampai info Australia. Staf kepelatihan Timnas Indonesia sudah sampai di Sydney, Australia. Breaking news, staf kepelatihan Timnas Indonesia sudah tiba di Sydney, Aussie. Dan pemain yang bermain di Liga Lokal akan berangkat malam ini ya, jam 10:30 waktu Indonesia Barat ya, jam setengah 11 malam. Dan diperkirakan akan tiba di Australia yaitu besok pagi. Sekali lagi ya, kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia bisa berhasil meraih hasil kemenangan menghadapi Australia ya pada tanggal 20 Maret 2025 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Dan yang paling terpenting adalah misi untuk ke Piala Dunia 2026. Sekali lagi, mantap. Tetap semangat untuk Timnas Indonesia, harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Let's go Garuda, Bravo Timnas Indonesia. Guys, jangan lupa ada info penting untuk seluruh fans Timnas Indonesia, di mana akan ada seruan aksi 20.3, di mana akan ada gerakan kosongkan GBK dalam laga Australia melawan Timnas Indonesia. Mainnya Jadi diharapkan buat seluruh fans situ. Timnas Indonesia, seluruh yang mendukung Timnas Indonesia di tanggal 20 Maret 2025 jangan ada yang ke GBK guys. Karena seruan aksi 20.3 ini wajib diikuti oleh seluruh fans Timnas Indonesia tanpa terkecuali. Dan wajib diingat, kita akan penuhkan GBK itu di tanggal 25 Maret 2025. Lawan Bahrain. Tapi saat Timnas Indonesia melawan Australia, kita wajib kosongkan GBK guys dan menjalankan seruan aksi 20.3. Preman, Jusa, Justin Hubner nggak sabar guys pulang kampung. Barusan aja di story-nya dia bikin kayak gini nih. Sydney, gambar pesawat di OTW nih dari Inggris langsung menuju ke jauh Sydney. Itu Mudah-mudahan lancar-lancar di perjalanan dan kita udah nggak sabar nih. Walaupun Justin Hubner dipastikan absen pertandingan melawan nanti Australia, tapi kemungkinan besar dia akan bisa turun nanti ketika melawan Bahrain. Siapa yang udah gak sabar nungguin aksi-aksi keras dan menantang dari Jusa, tackle-tackle keras dan kadang ada body charge dan sikut-mengikut. Kita tunggu aja aksi dari preman kita ini. Komentarnya sikat. Jangan pernah ragukan nasionalisme pemain naturalisasi kita. Mereka juga orang Indonesia. Kita lihat Justin Hubner tidak akan bermain lawan Australia, tapi dia menjadi pemain pertama yang sampai di Sydney, Australia. Berikutnya ada Sandy Walsh yang segera akan berangkat setelah menang bersama Yokohama Marinos, bermain sebagai center back full 90 menit dan bermain bagus. Berikutnya ada El konsisten Calvin Verdong kembali bermain bersama Naim Echen sebagai back kiri, bermain bagus lagi, rating hijau lagi dan segera OTW. Ini biasa diem-diem tiba-tiba nyampe nih. Berikutnya ada Martin Paes yang kembali bermain tapi kalah, tapi main bagus lagi. Catatkan 4 saves penting untuk FC Dallas, tapi ya gimana, backnya bot mulu. Beberapa pemain lainnya akan segera nyusul seperti Jay Itzes yang malam ini akan menghadapi Napoli. Ragnar Ortmaun yang juga masih bermain.
Dan James yang juga masih akan bermain melawan Willem II pada lanjutan Eredivisie, serta tentunya Maes Hilgers yang akan menghadapi Feyenoord nanti malam guys. Joey Pelupesi yang telah bermain juga kemarin akan segera berangkat ya guys ya. Jadi mayoritas para pemain timnas Indonesia yang memang bermain di Eropa ini dan Amerika seperti Bang Martin Pas akan bergabung tanggal 18 Maret nanti, berarti hari Selasa. Karena yang namanya flight ini biasa nggak ada direct ya, rata-rata transit dulu entah di Dubai, entah di Qatar. Jadi pokoknya insya Allah hari Selasa akan lengkap seluruh pemain timnas Indonesia. Persiapan hanya 2 hari. Tapi kita pede, kita yakin semoga kita bisa mengalahkan Australia. Tanpa mana guys, yuk kita komen, let's go! Itu udah ada peningkatan sangat-sangat disayangkan guys ya. Para pemain abroad kita atau para pemain inti kita akan sampai di Australia pada tanggal 18 Maret. Cuy, buset dah guys. Wah, 2 hari waktunya. Mundur lagi. Padahal guys ya, awal ditargetkan gitu ya oleh Patrick Kluivert yaitu tanggal 15 Maret cuy. Tapi cuy, paling maksimal jadinya 18 Maret cuy. Buset dah, kapan itu latihannya guys? Buset dah. Padahal guys ya, padahal untuk saat ini guys ya, chemistry yang sangat dibutuhkan oleh tim Indonesia guys. Soalnya guys ya, banyak pemain baru juga dan juga susunan kepelatihan itu baru semua. Buset dah, agak ketar-ketir nih guys ya. Agak ketar-ketir cuy, karena kan guys hanya 1 hari saja latihan untuk mempersiapkan melawan Australia. Buset dah, ya semoga aja gitu ya para pemain kita langsung adaptasi guys, langsung tune in gitu dalam permainan cuy, agar King Indo bisa bantai-bantai Australia guys. Gue mau mulai dari si Australianya dulu. Jadi Australia ini dari kemarin dia udah nebar cywar ke Indonesia yang dia bilang rasanya kita akan melawan timnas Belanda. Itu beberapa kali si pelatih ngomong kayak gitu. Terus terakhir diralat sama dia mungkin karena hajaran dari netizen yang cukup cukup banyak. Terus dia berusaha memuji sedikit yang dia bilang ini pertandingan yang gak mudah buat kita. Indonesia udah merubah skuadnya dengan kedatangan 7 pelatih yang levelnya di Eropa apa segala macam. Ya, dia sedikit khawatir. Dia menunjukkan rasa kekhawatiran untuk lawan timnas kita, timnas Indonesia. Oke, gua mau ke si Australia. Jadi bener ada yang beberapa pemain yang sesuai prediksi kita yang ketika kemarin udah disampaikan ada 9 pemain yang cedera dan segala macam. Harry Suter memang nggak dipanggil, nggak bisa main. Dan ini bikin ngamuk warga Australia gitu. Fansnya timnas Australia itu ngamuk-ngamuk kayak kita. Oh gitu. Misalkan ada pemain kita nggak dipanggil, uring-uringan kan netizen. Waduh, nih gimana nih? Kok nggak dipanggil apa segala macam. Nah itu juga bikin uring-uringan netizen yang di Australia juga. Jadi sama aja. Gitu. Sama aja kelakuannya sama aja sama netizen Indonesia gitu. Ada yang bener, ada yang ngaco, ada yang nggak berakal gitu, yang komen asal jeplak aja gimana dia. Ada juga model kayak gitu di Australia. Harry Suter itu nggak dipanggil. Terus Alessandro Circati, ini pemain-pemain andalannya dia semua nggak dipanggil. Jordan Boss nggak dipanggil juga. Sama Iran Kunda. Ini orang-orang ini tuh cedera, dia bukan nggak dipanggil karena kualitasnya cedera. Cuman dasarnya netizen kan ada beberapa tahapan tadi yang gue bilang tuh. Ada kaum yang nggak mau mikir itu yang hajar-hajar aja. Gue baca di postingan Socceroos itu mempertanyakan kenapa nggak dipanggil, padahal kan cedera gitu. Sama di kita juga kemarin si ini nggak dipanggil kenapa? Wah, padahal cedera misalkan, padahal apa segala macam. Itu yang terjadi ternyata ya bukan cuma di kita doang gitu, di luar negeri juga terjadi hal yang sama. Ya netizen dimanapun ya sama aja ya, sama-sama koplak. Termasuk kita. Jadi gitu teman-teman ya, sama-sama khawatir ya. Mereka juga bingung menebak bagaimana strategi dan lain sebagainya. Sedangkan kita juga khawatir juga bagaimana pemain itu bisa klop. Karena dengan waktu yang sangat mepet itu kan, 2 hari ini kan kumpulnya kan. Dan untuk kemudian bermain melawan Australia. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert, bahwa Patrick itu ingin pemain dengan jam terbang tinggi di klubnya. Itulah yang baru diambil gitu, supaya bisa pemain itu siap ketika melawan Australia. Jadi tidak memikirkan apapun karena mereka jam terbang sudah tinggi di klub gitu. Jadi ya wajar dah Patrick Kluivert menginginkan pemain dengan pemain jam terbangnya tinggi. Ya kita tunggu teman-teman, match day, pertandingan yang sangat kita tunggu tanggal 20 Maret. Kita doakan selalu punggawa timnas kita sehat semuanya dan juga kita meraih hasil positif pada pertandingan tersebut, karena itu menentukan sekali. Ketika kita menang lawan Australia atau imbang, minimal kita dapat poin lah teman-teman. Ya itu jalan ke depan akan semakin lebih baik lagi, karena ke depan kita akan main melawan Bahrain dan juga Cina di kandang sendiri. Bravo timnas Indonesia.